Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nehairani Pulungan dari kelas Penmas Rekbe 2019. Di sini saya akan mencoba mengaplikasikan sebuah media audio visual yang dimana media audio visual ini adalah salah satu cara kita untuk memberikan suatu pengetahuan kepada seorang anak yang dimana anak ini adalah seorang tuna bicara, yaitu seorang anak yang tidak bisa bicara sama sekali. Tetapi kita sebagai calon pendidik juga kita bisa untuk membuat suatu aplikasi untuk mengajari seorang anak agar lebih mudah memahami suatu pelajaran tersebut. Baik, di sini saya membuat suatu aplikasi yang mana aplikasi ini adalah bisa digunakan untuk media audio visual yang memberikan suatu pengetahuan kepada seorang anak tunabicara. Baik, di sini saya telah menyiapkan sebuah media yang akan saya gunakan ataupun yang akan saya jelaskan. Tetapi terlebih dahulu di sini kita harus menyiapkan suatu gambar yang lebih membantu anak agar lebih memahami suatu pembelajaran yang akan diberitahukan. Yang kedua itu adalah sediakan huruf-huruf yang akan membantu seorang anak untuk menyusun kata. Tetapi di sini terlebih dahulu saya telah mendempelkan kata di mana tidak perlu untuk menyusun kata kembali, yang mana kata ini adalah pada gambar di sini adalah tangan. Berarti kita harus mengambil huruf T, A, N, G, A, N. Tetapi pada seorang anak untuk mengatakan kalimat itu seorang anak tunabicara tidak akan memahami. Maka disitulah kita memerlukan suatu alat untuk mengaplikasikan suatu hal yang harus kita berikan kepada seorang anak tunabicara agar lebih bisa memahami sebuah pembelajaran untuk lebih mudahnya. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan. Pada gambar adalah telah disebutkan ada tangan. Berarti kita untuk mengajari seorang anak itu adalah salah satunya kita mengambil huruf untuk mengatakan tangan. Tetapi pada seorang anak tunabicara itu, pada tangan kita harus menjelaskan, yaitu pada gambar tangan. Dan pada penjelasannya kita harus menunjuk tangan. Seperti di sini saya mengatakan tangan. Berarti tangan pada di sini adalah kita harus memiliki ini, yaitu tangan. Dan untuk kata selanjutnya adalah ada pipi. Berarti pada kalimat pipi kita harus mengambil huruf P, I, yang mana seperti saya katakan tadi, kata kalimat pipi tidak akan mencoba memahami seorang anak untuk lebih memahami. Dimana karena dia di sini tidak memahami ataupun tidak bisa bicara. Karena mayoritas orang yang tidak bisa bicara tentunya tidak akan bisa mendengar. Karena selsara pada telinga dan bicara itu berkaitan. Berarti di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali pipi. Untuk cara mengaplikasikan ini adalah saya akan memberikan kepada seorang anak, yaitu di mana ini adalah pipi. Berarti seorang anak akan memahami saat saya akan menunjuk pipi. Dan ada yang ketiga, yaitu di sini saya mengambil kalimat jari tangan. Yaitu kita akan menyusun kalimat yaitu J, A, R, I, T, A, N, G, A, N. Dimana di sini adalah jari tangan. Tidak telapak tangan tetapi jari tangan. Di sini saya menggunakan jari tangan yang mana kita lebih menjelaskan secara fisik kepada seorang anak bagaimana agar dia lebih memahaminya. Berarti di sini kita menggunakan media audiovisual yang mana secara teliti anak ini melihat. Di sini saya mengambil tangan, pipi, jari tangan. Dan
dan pengaplikasian cara ini sangat bisa membantu seorang anak yang tunawicara. Baiklah, sekian dari pengaplikasian media audio visual saya yang telah saya rangkum bagaimana seorang anak akan lebih mudah memahaminya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.